Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Jadi Bahas. Sesuai dengan judul yang aku udah bikin, kesan dari aku nonton film sore. Video ini direkam tanggal 31 Juli 2025, tapi aku nontonnya itu hari Senin, tanggal 28 Juli. Jadi sekitar 3 hari yang lalu. Jadi belum sempat dan baru menyempatkan diri untuk merekam ini gitu ya. Jadi sutradaranya Koyon Yandy Lawrence. Filmnya ini aku datang dengan sebuah ekspektasi teman-teman ya. Karena aku udah nonton 2 filmnya sebelumnya, punya Koyandi di tahun ini gitu. Aku nggak nonton filmnya yang Keluarga Cemara, yang nonton mamaku. Aku nontonnya Satu Kakak Tujuh Ponakan di bulan Januari kemarin dan juga nonton Jatuh Cinta seperti di film-film juga gitu. Jadi dua film ini menurutku dua hal yang cukup berbeda, sebuah ungkapan cinta, sebuah konsep film yang cukup unik terutama di Jatuh Cinta seperti di film-film. Pada saat aku nonton sore, aku punya ekspektasi yang cukup tinggi. Kenapa? Hype yang dimiliki di sosial media, digembor-gemborin segala macam, otomatis ekspektasiku tinggi. Terutama juga ada Ko Dion Wiyoko dan ada Kak Sheila Dara. Gitu. Mereka adalah dua aktor yang udah nggak perlu diraguin lagi kemampuan aktingnya dan segala macam gitu ya. Mereka berdua juga main di Jatuh Cinta seperti film-film. Kalau lihat juga, kalian nonton juga. Tetapi sebelum nonton film sore ini aku udah nonton yang pertama podcastnya Sheila Dara sama Vidi Aldiano di Podhub. Terus aku juga nonton seriesnya sore dulu di YouTube. Jadi udah ada gambaran nih. Jadi film sore ini konsepnya berarti tentang istri yang dari masa depan ke masa lalu. Bedanya di film ini kan diekspansi, diperjelas gitu. Tapi ini tetap aku bakal spoiler tetap teman-teman ya. Jadi konsep filmnya ini adalah time looping. Ternyata aku udah pernah baca sekilas dan kena spoilernya dulu gitu. Itu konsepnya time loop seperti di Groundhog Day. Kalau time loop tuh aku cuma tahu film Groundhog Day sama ada di seriesnya Legends of Tomorrow sih. Jadi itu salah satu seriesnya DC juga. Ini rambutku agak-agak kocak ya udah temen ya. Ya udah ya. Ini agak termasuk berproses. Nanti potong rambut lagi nih setelah minggu depan aku mau potong lagi. Ini kiri kanannya soalnya beda nih kalian lihat nih. Beda jauh nih masalahnya, tapi udah nggak masalah. Ekspektasi lumayan tinggi dan apalagi dari teman-teman juga gitu. Teman-temanku banyak juga yang nonton dan mereka memberikan respon yang wah ini tuh filmnya bagus banget dan segala macam, dan aku sih percaya aja, apalagi aku kenal gitu ya dengan dia. Bahkan temanku satu ini dia itu suka apa ya membuat musik. Dia suka pakai apa namanya FL Studio, pakai Studio One, bikin musik itu di gereja juga sering. Dan dia bahkan merecreate ulang uh, soundtracknya yang utama, atau aku lupa judulnya, aku Terbang Dalam Waktu kalau nggak salahnya. Dan ketika aku nonton dan sampai selesai, aku tidak merasakan emosi yang segitu wahnya teman-teman. Yang pertama karena ini memang filmnya romance, tetapi membahas romance-nya beda dengan yang biasa aku tonton. Karena romance yang biasa aku tonton itu biasa di series banyak kan, terutama drakor, jadi cukup berbeda standarnya gitu ya. Terus juga fokusnya ke pasangan suami istri yang ingin saling merubah gitu. Jadi sangat tidak relate dengan aku gitu ya, nggak pernah punya pacar sebelumnya, tidak pernah masuk juga dalam hubungan, tidak pernah merasakan patah hati juga karena pasangan gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang pertama yang aku tidak relate. Jadi makanya aku tidak bisa terlalu terbawa emosi. Yang pertama karena yang berikutnya adalah karena aku terlalu fokus dengan logika. Yang pertama ada auroranya memang CGI banget dan ya udah aku nggak masalah karena aku nonton behind the scenes-nya pun mereka pas nyari aurora itu nggak dapet gitu. Jadi mereka ke Finland, mereka nungguin setiap hari tapi nggak dapet aurora. Jadi ya mereka akalin dengan CGI. Aku suka konsepnya di mana di awal-awal tuh ada tetesan air yang ternyata tuh kayak semacam nyambung. Jonathan sama Sore berada di tempat yang sama di waktu yang berbeda gitu ya. Jadi Jonathan tuh berada di masa lalu, Sore di masa depan, tapi ada tetesan air mata yang bisa time travel ke masa lalu. Itu salah satu hal yang cukup unik juga dan perlu ditonton 2 kali buat aku ya. Aku perlu nonton lagi untuk bisa memahamin sebenarnya kayak gitu. Tetapi secara keseluruhan aku tidak merasakan yang wah banget, dan buat aku film ini overrated. Sebelum aku tadi pagi nonton pendapatnya
ngelantur quote Timothy gitu ya. Sebelum nonton pendapatnya pun hari Senin itu aku bilang kayak ke temanku, aku nonton berdua sama temanku dan aku bilang film ini overrated dan kayak biasa aja dibandingkan dengan dua filmnya yang di Lawrence yang udah aku tonton kayak gitu. Jadi kayak kemungkinan yang pertama adalah memang aku datang dengan ekspektasi yang sangat tinggi dengan hype-nya, buzzer-nya di internet. Berbeda dengan film Jumbo yang di buzzer-nya yang orang bilang bagus dan aku pas nonton pun buat aku tuh bagus. Dari jalan cerita, dari emosi yang dibawakan oleh si film Jumbo itu bagus banget. Tetapi dengan film ini ekspektasinya yang aku udah bawa itu cukup tinggi, apalagi dengan adanya film Satu Kakak Tujuh Ponakan dan juga film Jatuh Cinta seperti di film-film. Dua film yang udah aku tonton, sutradara yang sama dengan film Sore, punya standar aku dan nentuin standar lah. Tapi ternyata buat aku film ini ternyata di bawah film-film sebelumnya. Jadi dari tiga filmnya aku yang di tahun ini yang udah aku tonton, buat aku yang pertama, urutan pertama pasti Jatuh Cinta seperti film-film, kedua Satu Kakak, Tujuh Ponakan, dan ketiga baru film Sore. Bukan aku bilang film ini jelek, tetapi film ini biasa banget. Apalagi ketika ngeliat di luar negeri pun juga sebenarnya memang ada beberapa film yang punya konsep time loop yang sama. Tetapi bedanya di sini time loop-nya adalah mereka juga ngejar dengan waktu. Ada 2 atau 3 teori yang aku punya tentang waktu. Yang pertama dari temanku yang bilang adalah pada saat pertama kali datang, pertama kali dia loop, dia punya waktu, let's say punya 100 satuan waktu. Tapi pas dia berikutnya balik lagi, dia akan berkurang ke 99, ke 98. Jadi akan semakin pendek. Itu teori pertama yang diungkapkan oleh temanku. Tapi setelah aku mengkaji ulang kembali konsep filmnya, konsep time travel, time loopingnya. Konsep yang pertama aku temuin bukan konsep ya teori ataupun gimana cara dia kembali adalah dia bisa mutusin nih waktunya balik kayak di yang pertama kali balik tuh kan dia nemuin Jonathan-nya tuh ngerokok, dia balik, dia akhirnya mutusin kok gini sih, akhirnya dia itu buat aku, pandanganku adalah dia memilih untuk bisa kembali. Itu satu. Kedua adalah kenapa dia kembali, kemungkinan juga karena dia nge-spill ke Jonathan tentang masa depan yang akan dihadapi Jonathan, yaitu kematian. Dia nge-spill Jonathan bahwa dia akan mati 5 tahun dari sekarang gitulah. Itu salah satu yang mungkin dia akhirnya waktu tidak suka gitu ya. Dan aku masih belum terlalu jelas konsep time loop-nya dia kembali ke masa lalu kenapa. Karena yang pertama, kenapa aku suka banget dengan pemahaman bahwa dia bisa mutusin kapan kembali. Karena pada saat dia itu yang pertama di time loop pertama dia kan bisa kembali. Yang kedua, kenapa juga aku mendukung teoriku yang ini adalah karena setelah dia ngomong sama Marco, si desainer baju itu juga, dia akhirnya kembali. Berarti dia punya kemampuan untuk memutuskan kapan dia bisa kembali ke masa lalu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi time loop-nya seperti itu dan dia datang maafin bapaknya itu suatu hal yang biasa banget. Kenapa aku bilang biasa? Karena bulan lalu gerejaku ngadain camp dengan konsep yang sama tentang luka dan menerima luka itu. Menerima, bukan menutupi luka itu. Jonathan, dia di Kroasia, dia mengalami luka dari papanya. Dia memilih untuk membenci papanya seumur hidupnya. Dari dia umur 4 tahun sampai dia gede, gak tahu umur berapa itu. Dia ngumpulin kebencian itu, akhirnya gak bisa lepas. Dan salah satu kalimat yang menarik dari Sheila ya, jangan ditimbun tapi lepaskan gitu. Dan konsep cinta dan inti dasar dari film ini adalah cinta. Gak cuma cinta dari istri ke suaminya yang dia belain untuk ngulang waktu ratusan bahkan bisa aja ribuan kali gitu ya, untuk demi mengubah si pasangannya ini. Walaupun pada akhirnya dia menyerah, dan malah bukan menyerah tapi pada merubah caranya, yaitu dengan mencintai. Ketika seseorang merasa dicintai, dia akan bisa berubah, teman-teman ya. Itu salah satu konsep juga dari dasar cinta psikologis manusia gitu. Dan itu yang cukup menarik, dan secara pribadi juga aku bisa dibilang relate dengan hal seperti itu gitu. Ketika merasa dicintai, kita bisa berubah. Karena dasarnya adalah cinta, pengorbanan juga dari seorang istrinya. Dan salah satu yang aku paling relate adalah dengan Jonathan ketika dia memaafkan papanya. Dia datang, dia ngelihat itu. Aku pernah lihat satu film si anak ini juga marah sama papanya karena papanya lebih memilih wanita lain dibandingkan keluarganya. Tetapi ternyata alasan papanya memilih wanita lain dalam film lain ini ya,
itu karena ternyata perempuan itu adalah korban pemerkosaan dan bapak ini memilih untuk meminang perempuan tersebut agar tidak terjadi hal-hal apa. Aku lupa film apa, teman. Cuman kalau teman-teman tahu apa bisa komen ya. Walaupun yang nonton cuman nggak sampai 5 tapi nggak masalah, siapa tahu kan bisa berkembang. Jadi apalagi dari aku juga paham gitu beberapa hal tentang misalkan sinematografi sedikit-sedikit itu pengambilan angle dan segala macam. Ada beberapa shots yang aku suka di film ini gitu. Yang pertama adalah shoot di awal waktu retakan itu beneran literally mereka beneran ngerekam retakan itu pas mereka naik kapal itu. Kemudian shoot yang dari atas kapal, shoot dari jauh banget itu aku suka banget shotnya. Dan aku juga suka konsep di akhir ketika Jonathan pas ngeliat lagi fotonya itu ada sesosok Sheila sesosok Sore di situ yang bayang-bayang akhirnya dipakai kayak gitu. Dan aku yang tidak suka dengan endingnya, teman. Aku sangat-sangat gak suka dengan endingnya. Ini subjektivitas sekali lagi karena aku udah nonton filmnya seriesnya Sore di YouTube. Aku lebih suka endingnya itu. Gitu. Jonathan di seriesnya punya kenangannya lengkap gitu ya, lengkap. Dia kembali ke masa sekarang, dia nyari Sore, dia kenalan gimana caranya biar mereka bisa jadian. Aku pikir itu akan dilanjutkan, dikembangkan, ternyata enggak. Endingnya mereka sama-sama ketemu, handshake, ingatan mereka satu dengan yang lain balik semua. For me itu kayak apa ya, agak disappointing juga buat aku. Karena kayak endingnya bisa dikembangin gitu loh, paham gak sih? Kayak ya Jonathannya mungkin punya dengan ingatan yang sama dengan Sore, akhirnya dia memutuskan untuk berubah, Sorenya meninggal. Gitu, Sorenya hilang gitu, let's say Sorenya hilang di timeline yang terbaru gitu ya. Jonathannya ingat dia dicintai, dia ke papanya, terus dia belajar gitu dan segala macam, akhirnya mencari Sore di nikahnya Kak Cindy-nya itu. Jadi ketika dia nyebutin juga kita akan ketemu nih di nikahnya Kak Cindy, scenes itu tidak pernah terwujud, cuma sekedar untuk omongan doang. Jadi buat aku itu seharusnya bisa di apa ya, akhirnya ketika aku juga ekspektasiku tinggi terhadap endingnya. Kenapa? Ada di sosmed banyak yang bikin ending yang wah endingnya Sore gitu. Biasa aja. Aku kayak kok endingnya gini sih. Itu aku nonton di situ. Itu cuman kayak kok gini sih endingnya. Dan juga aku sama Sheila Dara itu agak aneh, agak creepy gitu ya. Dia kayak ini kok agak aneh. Apa dia ngasih suasana yang aneh. Dan setelah aku dengerin penjelasan dari Timothy juga, ternyata itu adalah ekspresi bahasa tubuh yang Sheila Sore kasih karena dia udah ngulang terus sampai bosen, sampai canggung. Ternyata itu, dan itu sebagus itu ternyata Kak Sheila Dara actingnya. Dia bisa bikin acting canggung yang menunjukkan bahwa Sore memang udah beratusan kali, beribuan kali mungkin ngulang terus waktu sampai bosen, kayak capek banget, dan ekspresi yang ditunjukin adalah hal yang masuk akal. Dan aku pun di posisi sama pernah begitu. Selamat pagi, aku Sore, istri kamu dari masa depan. Jadi ekspresinya itu aku takut, tapi setelah dengerinnya aku bisa paham. Dan film ini sama sekali tidak relate, teman-teman. Ketika aku nge-notes di Instagram 8 out of 10, Superman tuh 10 out of 10 buat aku. Karena aku paham juga tentang manusia, tentang sikap manusia gitulah. Kurang lebih kalau bisa tonton reviewku. Ini aku kasih 8 out of 10, ada yang komen. Dan yang temanku yang suka bikin musik ini komen, kenapa 8 out of 10? Aku bilang, biasa aja. Aku lebih prefer konsep jatuh cinta seperti film-film dan juga satu kakak itu. Sekali lagi yang aku udah jelasin, film ini overrated. Gitu doang. Sekilas, selesai. Jadi kalau kamu mau nonton aja. Dan buat aku malah jatuh cinta seperti film-film 600.000 penonton tuh sayang banget. Itu buat aku, ya aku setuju sama Kotim, itu adalah film terbaik yang pernah ada di Indonesia. Bukan yang pernah ada, di tahun ini tuh film terbaik Indonesia gitu. Ditambah dengan adanya satu jatuh cinta seperti film 2024 ya, tahun lalu ya. Ya kurang lebih gitu lah. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sekali lagi ekspektasi yang cukup tinggi, ekspektasi itu cukup berbahaya, teman. Itu bisa membunuh sekali, dan itu bisa membunuh perasaanku ketika nonton film ini. Aku lebih prefer untuk
aku lebih prefer untuk nonton ulang film Superman dibandingkan film sore ini, sorry to say. Dan aku gak akan bilang film ini jelek, tapi 8 out of 10 itu menurutku udah bagus banget gitu. Dan memang bener musik, aku bahkan sebenarnya bukan quoting dia jelasin kalau musiknya ngangkat banget filmnya, tapi buat aku musiknya agak nggak cocok gitu, memang kurang cocok dengan filmnya, semi rock gitu kan. Jadi menurutku kayak musiknya mungkin ada yang lebih baik, aku nggak tahu, aku bukan tipikal pemusik, tapi aku suka musiknya oke lah ya, oke lah. Cuman overall 8 of 8 out of 10 itu udah bagus. Satu kakak 7 ponakan 10 out of 10. Aku suka banget color gradingnya di satu kakak 7 ponakan. Dan aku belum cerita juga, tapi satu kakak 7 ponakan juga punya apa namanya shot yang aku suka banget, yaitu pas Amanda Rolla sama Chico Kurniawan itu mereka zoom call itu di shoot sama sutradara. Itu bagus banget, itu menurutku shot yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang, dan itu adalah salah satu shot atau scenes terbaik menurutku di film itu. Chico-nya pada saat itu marah, dia kejatuhan air panas, emosi, amarah, teriakan ketika dia kena itu diluapkan semua. Dia menahan beban itu semua, ketika kena tambahan masalah secara fisik dia ngelepasin tuh lewat teriakannya. Dan itu menurutku salah satu scenes terbaik di satu kakak 7 ponakan, dan tidak, menurutku sore sekali lagi overrated. Jadi sekian dari review kali ini. Aku juga sebenarnya lupa satu kakak 7 ponakan tuh kurang lebih seperti apa, tapi it is way much better. Despite of pada saat itu teman-teman, aku nonton satu kakak 7 ponakan itu diganggu oleh bapak-bapak duduk di belakangku, komentar babi memang gitu ya, babi ya. Chico Kurniawannya, aku lupa nama utamanya siapa karakternya, dia gini dia gitu, dikomentarin sama bapak-bapak yang duduk di belakangku. Kuduenya ini jancuk, gimana bisa mau nikmatin film kan. Aku nonton sore ini ada ibu-ibu di depan gitu, depan dua baris depan, kok aku duduk di huruf D, dia duduk di huruf F gitu ya. Ibu-ibu arisan gitu ngobrol, anjir, filmnya masih main, ngobrol keras lagi suaranya. Itu tolol norak gitu kan. Jadi buat yang nonton, tolong jangan berisik pas nonton, diem. Lu mau HP-an, kalau mau HP-an kecerahan tuh rendahin paling, dan kalau bisa malah nggak usah gitu. Itu ganggu orang sebelah lu, silau gitu kan, tuh itu ganggu banget gitu loh, ganggu banget gitu ya. Jadi sekian, itu ada luapan emosiku. Sebagai orang Surabaya, jancuk itu sebuah hal yang normal dan harus medok teman-teman ya. Nggak boleh jancuk gitu, nggak bisa. Jadi orang-orang di luar Jawa Timur jangan ngomong kalian itu jancuknya nggak cocok, terutama Jakarta ataupun di luar Jawa bahkan. Jadi sekian dari video kali ini, semoga ini bisa menerangkan dan bisa memberikan suatu sudut pandang yang lain buat teman-teman yang nonton. Sekian dari video kali ini, sampai jumpa.